DPR ini kayaknya semakin senang mempermainkan nasib orang dengan menggunakan aturan undang-undang. Akhirnya berdampak langsung kepada jaksa-jaksa yang harusnya usia 60, jadi dipotong dari 62 ke 60. 62, 60. Gitu. Nah, ini juga yang akan dia alami oleh hakim MK nanti, Dok. Ya, sama kayak yang MK nanti. Nggak menutup kemungkinan juga DPR akan memperlakukan hal-hal yang sama. Berarti akan ada 3 hakim yang akan dikeluarkan dari MK. Diberhentikan gitu. Diberhentikan. Susah banget nutupnya. Oh iya, jadi gimana perkara jaksa-jaksa yang kemarin yang kita dipensiunkan secara di PHK. Di PHK itu. Ya, jadi itu kita lagi nunggu. Lagi nunggu masuk sidang ketiga. Harapan kita sih sebenarnya kalau memang kayaknya hakim sudah paham sih ya. Sudah paham bahwa memang ada 116 jaksa dari 147 jaksa yang di PHK. Di PHK. Kita pakai bahasa PHK karena sebenarnya yang namanya memberhentikan orang dari pekerjaan itu tentunya harus ada persiapan, nggak bisa dadakan. Nggak bisa dadakan tuh. Iya, tiba-tiba gitu gitu kan. Ya. Nah, bahkan kita kemarin sudah memasukkan satu alat bukti keterangan saksi tertulis seorang jaksa yang berusia 60 tahun di tanggal 1 Januari 2022. Sementara undang-undang itu diundangkan tanggal 31 Desember 2021. Sehari kemudian langsung diberhentikan. Gitu. Nah, putusan MK yang kemarin itu dalam pertimbangan hukumnya sudah jelas. Harusnya seluruh jaksa yang diberhentikan itu aktif kembali. Tapi karena di amar putusannya nggak tegas, sehingga Jaksa Agung itu memaknainya ya karena putusan MK sebagaimana diketahui umum itu berlaku ke depan, tidak berlaku surut, maka ya sudah Jaksa Agung hanya memberlakukan mengaktifkan jaksa-jaksa yang diberhentikan pada saat MK memutus. Gitu. Nah, ini memang jadi problem, Bro. Yang jadi problem di dalam persoalan pembentukan undang-undang kita, itu DPR ini kayaknya semakin senang mempermainkan nasib orang. Nasib orang. Iya. Jadi seenaknya mempermainkan nasib orang dengan menggunakan aturan undang-undang. Gitu. Karena seharusnya kan kalau misalnya ada karena memang gini, karena permasalahan di MK itu kalau kita menguji soal angka, kayak usia, batas usia pensiun, atau batas usia untuk masuk menjadi pejabat publik, atau ya kalau yang nanti akan terjadi itu juga hakim MK juga akan mengalami. Nah, dalam hal angka itu biasanya di MK itu selalu memutusnya open legal policy, kebijakan hukum terbuka. Itu tidak, MK tidak bisa mengabulkan permohonan-permohonan yang terkait dengan penentuan angka-angka. Dengan dasar itulah sehingga jadi DPR ini merasa kayak aman-aman aja merumuskan angka-angka sesuai sesuka-sukanya, apalagi dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang akhirnya membuat nasib orang ini jadi terganggu. Seperti contoh kayak jaksa-jaksa tadi, gitu. Dengan menurunkan dari 62 ke 60, lalu kemudian dalam ketentuan peralihan itu tidak diatur bahwa penurunan usia itu nanti berlakunya nanti untuk jaksa-jaksa yang diangkat berdasarkan undang-undang yang baru, tapi langsung ketentuan peralihannya memberlakukan sejak undang-undang itu diundangkan. Akhirnya berdampak langsung kepada jaksa-jaksa yang harusnya usia 60, jadi dipotong dari 62 ke 60. 62, 60. Gitu. Nah, ini juga yang akan dia alami oleh hakim MK nanti, Dok. Gitu. Jadi hakim MK, undang-undang MK itu akan dilakukan revisi, dirubah oleh DPR. Akan dirubah oleh DPR, inisiatif DPR untuk menjadi hakim MK itu sebelumnya kan usianya 55. Untuk jadi hakim MK. Untuk jadi hakim MK. Sekarang mau dinaikkan, dirubah menjadi 60.
Nah, yang dikhawatirkan ketentuan peralihannya akan langsung memberlakukan sejak undang-undang itu diundangkan. Harusnya kan kalau misalkan mau merubah angka yang menyangkut tentang nasib orang yang terdampak, harusnya kan dikasih waktu. Misalnya berlakunya ya untuk nanti, bukan untuk orang yang saat ini sedang menjalani, gitu. Karena itu kan tentunya akan merugikan kan, tidak punya kesaksian segala macam. Nah ini juga akan dialami oleh hakim MK. Jadi hakim MK itu ada 3 hakim yang usianya itu di bawah 60. Nah sementara undang-undangnya mau diatur untuk bisa menjadi hakim MK itu minimal 60. Berarti yang 3 hakim MK ini kan akan, kalau seandainya nanti di ketentuan peralihannya sama seperti undang-undang kejaksaan, menyatakan berlaku sejak diundangkan, maka otomatis 3 hakim ini harus keluar. Hakim MK ini, diberhentiin juga gitu. Nah ini sebenarnya senasib nih sebenarnya nih. Sama jaksa gitu. Makanya ya seharusnya MK seharusnya sudah bisa paham karena punya semangat yang sama gitu loh. Dimana hakim MK juga akan mendapatkan ancaman karena ya itu tadi DPR ini sekarang lagi atau ya pembentuk undang-undang lah itu lagi senang-senangnya merubah-rubah nasib orang gitu. Jadi dia merasa kayak punya kekuasaan yang bisa menentukan nasib seseorang melalui undang-undang. Kalau seandainya untuk lebih baik nggak masalah. Ya. Tapi kalau ini kemudian merugikan orang yang terdampak, dan jangan salah loh, bukan misalkan gini, jaksa diberhentikan secara mendadak gara-gara pembentuk undang-undang membuat ketentuan peralihan yang tidak sesuai dengan idealnya sebagaimana mestinya. Nah, si jaksa ini kan punya keluarga, punya anak, punya istri kalau dia laki-laki, punya suami kalau dia perempuan. Lalu dia juga punya tunggakan-tunggakan. Anak sekolahnya, anak kuliah, sekolah, bayar sekolah gitu kan. Apalagi punya misalkan cicilan. Cicilan mobil, motor atau rumah yang dia prediksi, oh saya pensiun usia 62. Masih lama lah ya. Masih lama, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Masih bisa lah gitu kan. Dia ambil cicilan dengan harapan ya nggak mungkin nunggak kalau gajinya sesuai dengan yang sekarang dia dapat, karena kan dia sudah punya perhitungan. Nah tiba-tiba 2 tahun sebelum waktunya habis pinjamannya dia diberhentikan, langsung dapat pensiun. Artinya kan ada nasib yang kemudian dirugikan secara langsung dan ya cukup miris gitu. Nah ini juga akan terjadi sama hakim-hakim MK. Berarti nggak ada kemungkinan juga ini akan terjadi akan dialami para hakim. Iya, karena juga, kalau misalkan dibilang ya nggak mungkin lah undang-undang itu diundangkan dirubah 60 lalu hakim-hakim yang sudah sekarang menjabat terus diberhentikan. Loh itu buktinya undang-undang kejaksaan terjadi. Artinya ketentuan peralihan itu bisa sudah ada buktinya di Undang-Undang 11 2021 tentang kejaksaan. Ketentuan peralihan itu memberlakukan perubahan usia pensiun itu sejak undang-undang itu diundangkan. Jadi begitu diundangkan hari ini langsung berlaku. Gitu aturan perubahan itu. Ya, sama kayak yang MK nanti. Nggak menutup kemungkinan juga DPR akan memperlakukan hal-hal yang sama. Berarti akan ada 3 hakim yang akan dikeluarkan dari MK. Diberhentikan gitu. Karena ini belum memenuhi syarat nih. Gitu. Harusnya 60. Dan aturan perubahan dari 55 ke 60 itu berlaku sejak undang-undang itu diundangkan. Gitu, ya udah selesai. Untuk hasil sidang jaksa kemarin gimana itu? Ini kita lagi nunggu, makanya mudah-mudahan MK bisa mempercepat sidang ketiga. Apakah sidang untuk mendengarkan keterangan para pihak? Karena sebenarnya sih kejaksaan perlu dipanggil sebenarnya. Oh, jaksanya disuruh datang ke sana gitu ya? Dari Kejaksaan Agung harusnya perlu dipanggil. Kenapa? Membuat surat edaran dan surat keputusan yang tidak sejalan dengan pertimbangan hukum putusan 70 gitu, sehingga dari 147 jaksa hanya 25 yang diaktifkan, tapi 116-nya tidak diaktifkan lagi gitu ya. Tapi kalau MK memandang sudah cukup, bisa memahami bagaimana perasaan jaksa-jaksa yang diberhentikan itu. Kalau dengar ceritanya itu mereka pasti rata-rata kalau cerita pasti nangis. Bayangin aja.
Karena di luar pikiran mereka ya. Yang harusnya nggak terlilit hutang, jadi terlilit hutang, dikejar debt collector. Ada yang tiba-tiba langsung drop, stres, Sakit ya, gitu. Itu udah menjadi hal yang yang cukup ironis lah, miris lah gitu. Makanya harusnya ya kalau memang MK sudah bisa merasakan itu dan harusnya bisa merasakan itu, ya bisa langsung memutus aja